Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zabia Rahman Nur Firdaus. Saya adalah seorang siswi dari SMA Ain 39 Jakarta. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 SMA. Kali ini saya akan membawakan materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Simak baik-baik yuk. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada sidang pleno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah sekian lama dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergantian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Dan tak lama berselang, berapa lama Konstitusi Republik Indonesia kembali mendapat ujian dengan mengganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Setelah beberapa bulan, Presiden mengeluarkan dekret Presiden yaitu pada tanggal 5 Juli tahun 1959, yang mana isi dekret itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sampai pergantian Presiden Indonesia pertama, sampai Presiden Indonesia yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 tetap berdiri kokoh sebagaimana mestinya. Pasti kalian semua bertanya-tanya, amandemen itu apa sih? Nah, amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah dan tidak sesuai lagi. Sampai pada tahun 1998, terjadi reformasi besar-besaran di pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Amandemen pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Amandemen yang kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga terjadi pada tanggal 10 November tahun 2001. Dan amandemen terakhir atau amandemen keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir, yaitu amandemen yang keempat. Amandemen keempat ini dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Setelah melalui 3 kali amandemen sebelumnya, beberapa hal masih menjadi latar belakang perlunya amandemen yang keempat, yaitu yang pertama, perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Yang kedua, perlunya sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang lebih teratur. Yang ketiga, perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi kepada daerah otonom. Yang kelima, tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Yang keenam, perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Amandemen keempat dilandasi pemupukan spirit konstitualisme di berbagai lapisan masyarakat yang sudah menjadi suatu keharusan di era global dengan keteladanan dari para pemimpin. Nah, kali ini saya akan memaparkan hasil dari perubahan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Yang pertama, Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Yang kedua, terdapat di pasal 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, terdapat dalam pasal 6A, yaitu jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan suara terbanyak akan dilantik. Yang keempat, terdapat pada pasal 8, yaitu jika presiden dan wakil presiden berhenti atau diberhentikan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
Yang kelima, terdapat pada pasal 11 yang berbunyi Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional. Yang keenam, terdapat pada pasal 16 yang berisi Presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Yang ketujuh, terdapat pada pasal 23B yang berbunyi harga mata uang dan macamnya ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedelapan, ada dari pasal 23D yang berbunyi negara memiliki bank sentral. Yang kesembilan, terdapat pada pasal 24 yang berbunyi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Yang ke-10 terdapat pada pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ke-11 terdapat pada pasal 32 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Yang ke-12 terdapat pada pasal 33 yang berbunyi perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Yang ke-13 terdapat pada pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan yang ke-14 terdapat pada pasal 37, yaitu usulan perubahan undang-undang diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan minimal oleh 1 atau 3 dari jumlah anggota MPR. Dan yang ke-15, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Nah, bagaimana dengan materi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini? Apa kalian sudah mengetahui berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen atau diubah? Dan apa saja yang diubah dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002? Terima kasih sudah menonton video ini. Saya minta maaf jika masih terdapat beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari materi yang sudah saya tayangkan. Saya Zabia Rahma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.